orang yang akan tergantikan adalah orang yang tidak belajar AI. Semudah itu memang mendapatkan pekerjaan hari ini. Tak segampang itu. Aduh. Cari passion kamu terkait dengan digital capability, asah di situ. Oh, saya orang fakultas ekonomi, tapi saya senang nih ngedesain. Tingkatkan networking, terus kemudian selalu open mind gitu ya, dan terus mau belajar gitu ya. Welcome back di MDI Talk, podcastnya para leader dan juga HR enthusiast. Seperti biasa, kita bakalan ngobrolin isu-isu seputar dunia kerja, isu-isu kepemimpinan dan juga isu HR terbaru. So biar teman-teman gak ketinggalan, please klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya biar kita bisa terus stay up to date dan juga keep in touch dengan isu-isu yang terbaru yang bakalan kita bahas. Oke, nah Mas Re, kita akan ngobrolin apa nih di episode kita yang hari ini? Nah, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang kemarin sempat banyak dibicarakan nih Mbak Atik. Kita akan bicarakan tentang AI. Lagi hot-hotnya nih tahun-tahun kemarin 2025. Bahwa AI itu wacananya katanya bisa menggantikan kita manusia-manusia ini gitu. Nah, itu yang kita akan bahas. Dan juga kita akan bahas nanti peranan kita orang-orang ini yang udah senior, terutama bagaimana kita bisa ngikutin perkembangan zaman gitu. Nah, untuk itu kita udah kedatangan narasumber kita nih yang sangat kompeten dan profesional dalam bidangnya, terutama dalam dunia AI gitu ya. Jadi beliau saat ini sekarang kerja di Telkomsel, sebuah telco terbesar di Indonesia. Yes. Langsung saja kita sambut Pak Choi. Halo, selamat sore Pak Choi. Sore Kak Atik, sore Kare. Halo Pak Choi. Kita bakalan ngobrolin soal AI ya, Iya. Artificial Intelligence atau AI gitu. Dan ini memang kita udah datangkan secara khusus narasumbernya yang memang sudah expert dan berkecimpung di dunia teknologi dan juga digitalisasi dalam kurun waktu yang lumayan lama banget ini. Nah, mungkin Pak Choi bisa ceritain dikit nih Pak. Pak Choi kan kalau saya lihat kan saat ini kan jabatannya sebagai GM HC Digitalization and Enablement gitu ya Pak, betul ya Pak? Nah, mungkin bisa diceritakan itu role-nya seperti apa dan juga perjalanan karirnya mungkin Pak Choi secara singkat bisa dijelaskan juga. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin HC Digitalization udah bukan hal yang baru gitu ya. HC dengan digitalization tuh menjadi satu keharusan gitu ya. Jadi makin menarik gitu, kita bisa sharing di banyak tempat gitu ya. Terima kasih kepada MDI sudah mengajak saya untuk bisa sharing kepada semua rekan-rekan dan sahabat MDI gitu ya. Ngomongin role saya saat ini gitu, jadi satu kebanggaan saya bisa menjadi sebuah role yang saat ini memang lagi seksi-seksinya gitu ya. HC Digitalization sebenarnya ngomongnya dulu mulai dari digitalisasi. Digitalisasi. Okay. Ya, dari form manual menjadi form digital gitu. Terus kemudian proses yang menjadi seamless gitu ya, teknologi apalagi sekarang udah dengan AI gitu ya. Jadi sebuah role yang bagaimana kita bisa melayani karyawan, karena kan kalau HR itu customernya karyawan ya. Betul. Kita bisa melayani karyawan secara seamless, experience-nya bagus, ujung-ujungnya kita berharap bisa meningkatkan produktivitas dari employee sendiri gitu. Gitu. Perjalanan karir ngomong di Telkomsel, saya lahir di HR. Ya. Saya lahir di HR, pertama kerja di HR, pernah di learning development, pernah di reward strategy, pernah di HRBP gitu ya. Terus kemudian di HC Digitalization. Dan itu di Telkomsel semua Pak? Dan itu di Telkomsel. Berarti darahnya darah merah nih Pak. Berarti darahnya benar-benar merah nih. Nah, berarti kalau tadi saya boleh rangkum gitu ya Pak, digitalization itu sebenarnya posisi digitalization ini dan enablement ini udah cukup lama ada, tapi tinggal role-nya mungkin yang berubah. Tadinya mungkin dari form jadi ke elektronik, digital, sekarang mungkin udah masuk lagi ke AI, tergantung teknologi berkembangnya seperti apa. Kurang lebih gitu Pak. Ya. Ngomongin digitalisasi itu sebenarnya sudah banyak cerita yang dilalui gitu ya. Nanti mungkin yang bikin penasaran tuh pilih SaaS atau pilih in-house. Wah, itu juga jadi satu pembicaraan yang menarik buat praktisi, teman-teman praktisi HR gitu ya. Kenapa harus pilih SaaS? Kenapa harus pilih in-house? Juga
kita udah pernah melalui itu gitu. Di awal dulu kita experience dengan SaaS, terus kemudian sekarang kita seperti apa strateginya itu juga. Jadi kalau bicara HC digitalization itu, HC digitalization strategi harus mengawal dari HC strategi. Nah, kita setiap perusahaan tentunya para praktisi HR punya HC strategic house ya. Gambaran HC di perusahaan itu 3 tahun sampai 5 tahun ke depan mau kemana gitu ya. HC teknologi harus berdampingan dengan HC strateginya. Iya. Jadi teknologinya ngikut strateginya, bukan kebalik gitu ya. Bukan. Oke. Nah ini kan Pak Choi ini udah lama banget ya Mas Rey ya di Telkomsel ya, kalau nggak salah mungkin 20 tahun lebih ya Pak Choi ya. Nah artinya kan itu adalah periode yang panjang tuh, yang dari dari yang baru internet aja, yang AI mungkin mulai masuk sampai kemudian AI-nya sekarang tuh udah kayak sesuatu yang hype gitu. Nah kalau dari pengalamannya Pak Choi sendiri nih dalam memimpin di digitalization dan juga enablement di Telkomsel sendiri, apa sih perbedaan yang paling kerasa sebelum dan setelah era AI ini masuk, Pak Choi? Oke. Kalau dibilang master, banyak masih master saya di sana. Kalau 20 tahun lebih iya gitu ya. Oke, yang paling berasa gitu ya. Dulu mungkin orang pada saat digitasi gitu ya, orang happy gitu ya. Oh tadinya kertas, terus kemudian sekarang di depan komputer gitu. Oh dulu pakai ngeprint sekarang, terus kemudian sekarang udah langsung paperless gitu ya. Perusahaan juga mungkin senang karena ada efisiensi biaya kertas dan lain-lain gitu. Terus kemudian bergeser waktu, nggak cukup digitasi gitu ya. Form manual menjadi form digital tuh nggak cukup. Oh perlu ada seamless, ya. Keterkaitan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain gitu. Ketika karyawan mengubah statusnya dari single ke merit untuk mendapatkan tunjangan, misalkan tunjangan atau bantuan pernikahannya, dia nggak perlu lagi ngajuin bantuan itu, karena dengan sekali klik dia merubah status perubahannya, proses payroll bisa jalan. Nah itu udah seamless experience. Tentunya bergeser tuh pengalamannya, happy. Terus kemudian dengan dengan seamless itu bisa jadi yang pertama karyawan lebih experience yang lebih bagus. Terus kemudian yang kedua, kita nggak lagi mikirin bagaimana kita bekerja dengan happy, tapi bagaimana kita men-shifting HR menjadi lebih strategic thing gitu ya. Nggak lagi ngerjain pekerjaan manual gitu. Ngitung payroll manual, bagiin gaji secara cash gitu. Ngeprint payslip saya masih ngalamin. Ngalamin Pak? Iya, payslip ngeprint masih yang pakai dot matrix. Dot ya. Biru-biru gitu ya. Ya itu sekarang seamless semua. Ketika semua harus di run payrollnya, payslip secara digital sampai. Ya rasanya itu semua terjadi ya. Udah kwitansi juga kita kalau beli di mana-mana udah online. Email semua. Iya. Datang lagi AI. Ya tadi Kak Atik sempat sampaikan gimana dengan perkembangannya AI. AI itu jadi menjadi sebuah solusi gitu ya. Saya rasa ya bersyukur banget gitu ya. Ada orang yang nyiptain AI gitu ya. Bersyukur banget karena di HR sebuah transformasi data manajemen itu menjadi satu hal yang kunci menurut saya. Dulu mungkin orang yang penting digital, untuk yang mungkin dulu tersimpan data gitu ya, tapi nggak mikirin struktur data yang rapih kayak apa gitu. Nah kebelakangan kita butuh data yang rapih gitu untuk memproses itu menjadi sebuah rekomendasi pengambilan keputusan gitu ya. Nah kelabakan tuh datanya udah ribuan, ratusan ribu, jutaan. Gimana mau ngerapihin datanya histori dari tahun 90-an misalnya. Dengan AI itu bisa terjawab. AI bisa memahami. Katakan gini, kita melakukan job person match. Kami butuh supervisor HC business partner gitu. Prerequisite-nya adalah dia pernah di staff HC business partner. Sedangkan orang tahun 90 bisa jadi belum mengenal tuh HC Business Partner. Bisa jadi staff personalia. Ingat gak Pak? Zaman staff personalia. Staff HR operation gitu. Nah dengan AI mengerti bahwa staff personalia, staff HR operation itu sama dengan staff HC
business partner mungkin. Hmm. Secara kompetensi sama. Iya. Gitu. Nah, menarik nih Mbak Atik yang disampaikan Pak Choi bahwa memang sebenarnya dengan adanya AI ini peran HR juga berkembang, juga Iya. berubah gitu. Nah, ini mungkin nyambung ke pertanyaan saya berikutnya nih adalah sekarang kan banyak nih Pak tren-tren yang mengatakan bahwa AI itu bisa menggantikan manusia gitu kan dan menciptakan banyak pengangguran gitu. Nah, kalau menurut Pak Choi sendiri itu memang benar adanya atau gimana tuh Pak menurut Pak Choi? Sebenarnya saat ini ya AI dengan manusia side by side. Jadi bisa bekerja berdampingan gitu ya. Kalau dibilang ada paradigma AI menggantikan manusia, AI bisa meningkatkan pengangguran tergantung manusianya. Dia mau belajar AI enggak? Karena ada satu quote orang yang akan tergantikan adalah orang yang tidak belajar AI atau orang yang kehilangan pekerjaannya akan digantikan oleh orang yang mengerti AI. Jadi itu. Jadi kalau selama dia bisa mengerti AI, dia bisa bekerja berdampingan dengan AI. Karena apa? Pada prinsipnya AI tidak bisa menjudge. AI tidak bisa mengambil decision, tapi human lah yang bisa mengambil judge dan bisa menjudge dan bisa mengambil decision. Nah, oke. Jadi AI tidak akan sepenuhnya menggantikan manusia ya, Pak Choi Iya. ya. Bekerja berdampingan bisa. Bekerja berdampingan ya. Iya. Manusia tidak akan tergantikan oleh AI, tapi manusia yang tidak menggunakan AI akan tergantikan oleh AI. Iya. Itu kurang lebih ya, Pak ya. Gitu. Oke. Nah, ini juga menarik sekali karena saat ini fenomena yang terjadi adalah selain AI, yang kedua adalah jumlah pengangguran yang meningkat, terutama di negara kita di Indonesia. Ini kita kemarin udah sempat kepo-kepo, ada beberapa artikel juga kita bisa lihat bareng-bareng. Ini salah satu artikel yang kita temukan ya Pak Choi ya. Makin banyak pengangguran gara-gara AI gantikan pekerjaan manusia. Ini riset terbarunya. Headline-nya aja begitu gitu ya. Cukup menggugah gitu. Nah, kalau dari sisinya Pak Choi sendiri nih yang saat ini terjadi di Indonesia, banyaknya Gen Z yang nggak bisa dapetin kerja. Apa betul sih itu gara-gara si AI ini? Ya, kalau menurut saya tidak terlalu relevan. Ya, ingat zaman pertama kali ada search engine Google. Yes. Orang begitu takjubnya. Wah. Googling aja, di googling aja gitu. Mbah Google gitu ya. Google, sampai orang mendewa-dewakan nyebutannya di Mbah Google, di Mbah Google gitu ya. Saya rasa nanti AI juga akan mungkin dalam tahun ini atau mungkin ya tahun ini ya akan cepat sekali. Orang akan berdampingan dengan AI. Karena platform gratis sudah banyak banget, ChatGPT, kita bilang Gemini dan lain-lain gitu, Copilot gitu. Nah, rasanya kalau bilang pengangguran gara-gara AI, saya agak kurang setuju. Kembali ke orangnya. Orangnya tidak mau membuka diri terhadap perkembangan teknologi, apalagi khususnya AI. Belajar bagaimana berkomunikasi dengan AI, bagaimana cara bekerja menggunakan AI. Itu sih. Sebenarnya poinnya Pak Choi mungkin kalau saya nangkap adalah sama aja kayak zaman dulu di mana ketika Mbah Google itu hadir gitu ya, orang-orang yang nggak menggunakan Mbah Google itu ya akan ketinggalan dengan orang-orang yang menggunakan gitu. Iya, kalau dia masih pakai koran terus mau nyari kerjaan ya akan kelewat karena zaman dulu kan udah zaman pakai job portal apa segala gitu itu ya akan kelewat dari situ. Mungkin akan ke situ ya. Iya, pola itu tetap sama Pak. Sebenarnya mau teknologi digitalisasi ataupun dengan AI itu rasanya sama. Kembali kepada orangnya gitu sih. Jadi kuncinya stay relevan aja stay relevan. Adaptasi gitu. Betul. Nah mungkin kita mulai masuk nih Mbak Atik ke segmen berikutnya tentang cari kerja gitu, job seeker untuk job seeker kita. Nah saya pengen tahu nih Pak, mungkin audiens kita juga pengen tahu bahwa sebenarnya benar nggak sih Pak kalau di company saat ini tuh HR kalau nyaring CV udah menggunakan AI juga Pak? Setuju. Ya itu yang saya bilang. Bagaimana kita men-shifting HR tuh ke tadinya administrative task menjadi strategic thing gitu ya. Kalau saya pernah dengar menghumanize HR, memanusiakan HR gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya HR itu atau manusia itu adalah punya kelebihannya adalah akal.
yang mana ideation, strategic think gitu Mhm. ya. Biarkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual, repetitif itu dikerjakan oleh mesin gitu ya. Tadi bilang, benar nggak sih HR itu sekarang sudah memproses CV itu dengan AI gitu ya. Ya betul. Jadi di kami sudah mulai tahun kemarin 2025 sudah mengimplementasi CV Analyzer. Karena kebayang Pak, kemarin kami buka 21 posisi. Kita punya career page namanya karir.telkomsel.com gitu ya. Kita buka 21 posisi lowongan, CV yang masuk 54.000. Kebayang kalau itu dibaca satu-satu CV mau berapa hari dan kapan kita bisa dapetin kandidat terbaik. Bisa jadi kita baca baru 25.000. Udah ngantuk ya Pak? Bukan cuma ngantuk. Udah tambah Posisi lagi. 27.000 itu yang talent terbaik udah keambil orang. Oh iya, benar. Gitu. Iya, Makanya iya. proses cepat karena talent war tentunya ya, dengan adanya capability baru UI UX design, data scientist gitu ya. Itu berebut kan. Berebut talent war. Kalau kita kelamaan prosesnya bisa jadi dia diambil sama Kalau dia antrian ke 50.000 sekian gitu baru lihat dari atas ke bawah lama ya Pak? Lama. Ketika dia baca CV-nya dia ternyata udah keambil sama perusahaan lain gitu. Jadi, mohon maaf saya udah diterima di tempat lain gitu ya. Itu. Nah makanya menjadi satu kewajaran gitu ya. HR CV analyze pakai AI untuk men-screening CV iya. Karena satu bisa lebih cepat. Yang kedua tentunya konsisten. Kalau manusia mungkin baca 1.000 CV udah mulai turun tuh. Konsentrasinya dan lain-lain. Kalau mesin lebih konsisten. Parameter apa yang kita mau terapkan dia konsisten. Nilainya mungkin dari CV 1 sampai CV 5.000 akan sama gitu konsistensinya. Terus sampai terakhir akan sama. Itu sih. Nah mungkin kalau dari kacamata job seeker juga nih Mbak Atik, bahwa mungkin kita coba angle-nya dibalik nih Pak Coy. Tadi kan dari sisi HR, sekarang dari sisi job seeker. Nah tipsnya apa nih Pak untuk teman-teman yang memang mau nge-apply gitu ke company yang memang udah tahu mereka menggunakan AI gitu kan beda nih. Screening pertamanya kan tadinya kan orang review, sekarang kan udah AI dulu. Nah tipsnya gimana nih Pak? Oke. Tips buat para job seeker gitu ya, kalau mau apply ke perusahaan gitu, nggak bisa CV kalian fit for all. Jadi satu CV, ada lowongan untuk sales, CV yang sama. HR, memang saya punya pengalaman HR, CV yang sama. Jadi jangan. Yang pertama adalah teman-teman kenalin dulu perusahaan itu. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua, posisi apa yang akan dilamar. Gitu ya. Jangan posisinya apa aja gitu. Ya itu boleh aja, tapi teman-teman harus nunjukin personanya. Saya orang digitalisasi. Saya orang HR. Saya orang data scientist. Itu harus muncul. Kalau posisi itu memang hanya drop CV, teman-teman harus tunjukin personanya apa gitu. Saya orang data scientist. Bentuk CV itu menjadi CV-nya data scientist. Saya mau persona saya orang HR. Bentuk CV teman-teman orang HR. Contoh, di mana AI berperan buat para job seeker? Ya, misalkan gini, saya punya pengalaman sebagai panitia acara hackathon di kampus sebagai ketua seksi acara. Nah, dalam CV teman-teman ketika mau melamar posisi HR, tunjukkan sisi HR-nya. Ketika saya menjadi ketua seksi acara hackathon kampus 2024 misalkan gitu. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya rekrut tim saya. Saya tentukan job requirement tim saya, requirement dari tim saya. Saya langsung publish lowongan itu ke berbagai media channel yang ada di kampus. Saya lakukan seleksi dengan interview dan ujian teknis. Kemudian saya umumkan tim saya. Itu proses selection HR. Tapi dia apa? Tim acara. Ada sisi HR-nya? Ada. Itulah teman-teman jual CV-nya. Kalau memang mau melamar HR, ambil angle HR-nya, taruh di CV. Walaupun dia sebagai ketua acara gitu. Berarti dengan contoh yang sama, misalnya contohnya ada pengalamannya buka coffee shop gitu. Coffee shop kan juga dia ngerekrut baristanya, ataunya itu semua ambil angle-nya itu ya Pak. Entah kalau bisa dia sales ya berarti ngambilnya di ranah salesnya. Tergantung posisinya, tergantung angle-nya bagaimana dia bisa
Ambilnya itu sebenarnya menurut saya Peter. Karena ada penelitian gini Pak, HR itu membaca CV hanya 7-10 detik. Kebayang kalau 7-10 detik HR nggak nemuin angle yang pas dari sebuah posisi, ya keskip. Gitu. Jadi jangan kita kemudian kok CV bikin susah-susah bacanya 7-10 detik doang. Tapi bagaimana kita mensiasati 7-10 detik itu CV kita menjadi menarik. Oke, Iya. menarik banget nih. Berarti baiknya berapa lembar nih Pak CV-nya? 1 atau 2? Ya tergantung pengalamannya. Semakin banyak pengalamannya ya berlembar-lembar nggak apa-apa gitu. Jadi ketika dia membuat narasi yang tadi angle dari HR misalnya, itu perlu dinarasikan secara deskriptif gitu, nggak masalah? Iya. Apalagi gini, di AI CV Analyzer yang kami buat gitu ya, kami implementasi, itu kita sampai deep dive dia ini ahli atau enggak. Misalkan gini, kita butuh skill, kita butuh dibuat posisi data scientist. Orangnya ngerti Python misalkan gitu. Pengolahan data besar menggunakan Python gitu ya. Skill yang dibutuhkan Python. Di CV itu jangan hanya kadang-kadang kan orang gini, skill Python, SQL, bahasa Inggris cuman gitu ya. di list aja Di list gitu. aja. Ya udah, oke, paling skornya kalau 1-5 ini skornya adalah 2-3 misalkan. Tapi ketika dia misalkan tadi ketua seksi acara, yang melamar saat itu misalkan 15.000 mahasiswa, saya harus memfilter itu dengan aplikasi Python misalkan. Melis pelamar menjadi tim saya itu menggunakan Python. Itu akan dilihat bahwa Python-nya dia tidak hanya di list, tapi dia sudah memang pengalaman menggunakan applicable menggunakan Python. Nah, maka di AI saya di CV Analysis ini saya bongkar deh, dapur. Maka kita akan memvalidasi bahwa memang orang ini applicable menggunakan Python. Oh, jadi mungkin proficiency levelnya nggak hanya cuman tahu, tapi dia juga udah emang apply gitu. Ibaratnya tingkatannya lebih detail. Correct. Tapi menarik Pak Coy, mungkin kalau saya boleh follow up dari pertanyaan Mbak Atik, berarti kalau dilihat dari situ sebenarnya CV ini juga mungkin, ini asumsi saya Pak, nanti Pak Coy bisa kasih benar atau enggak. Tadi kan Pak Coy sempat bilang bahwa 7-8 detik berarti ya untuk HR untuk ngelihat. Tapi kan sekarang kan screening pertamanya kan adalah AI gitu kan. Iya. AI ini kan mungkin nggak butuh 7 detik, dia butuhnya 1 detik 2 detik gitu kan untuk nge-streaming itu semua gitu kan. Jadi kalau dulu memang kita kan dulu waktu zaman saya nge-apply kerjaan perlu dikasih highlightnya, ya highlight besarannya, bahasanya tuh jangan terlalu panjang tapi juga cukup provokatif, cukup besar gitu. Yang penting gambarannya dapat lah gitu. Tapi nggak terlalu besar, nggak terlalu pendek juga. Nah tapi dengan AI ini kan dia kan analisanya kan sangat cepat dan bisa detail gitu. Jadi apakah benar CV zaman sekarang itu harus lebih detail daripada CV zaman dulu? Karena memang yang review AI. Jadi kalau mau ngomongin seberapa panjang, berapa halaman, AI nggak masalah. Mau ngasih CV 100 pun juga dia akan baca. Cuman token kita aja habis. paling kita aja yang jengkel, token gua kan cepet habis gitu ya. Kalau ibarat kata itu token PLN udah bunyi. Jadi gitu. Nggak ada masalah, tapi ya tentunya teman-teman juga harus bisa lebih cermat gitu ya. Kita nggak pernah tahu di perusahaan itu pakai CV Analyzer ataukah memang diverifikasi orang lagi oleh human. Kebayang kalau 10 halaman kan juga HR juga ngelihatnya ini apa nih, kecuali memang dia ya pengalamannya juga nggak mungkin bikin esai kan, ini CV gitu ya. Tentunya poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika teman-teman bikin CV gitu ya, tunjukkan personamu gitu ya. Apa posisi yang mau dilamar? HR. Tunjukkan capability HR di setiap pengalaman organisasimu. Terus kalau memang itu hanya drop CV gitu ya, kamu mau bentuk dirimu persona apa? Oh saya adalah seorang data scientist. Oh saya orang HR. Ya tunjukin di situ di CV-nya sehingga AI akan bisa membuat personamu gitu. Menarik nih. Nah, kalau tadi dari sisi HR-nya itu menggunakan CV Analyzer untuk men-screening CV dengan AI. Nah, kalau misalnya nih si job seeker-nya nih Pak Coy, job seeker-nya bikin CV pakai AI. Iya. Boleh nggak sih sebenarnya? Dibilang boleh aja silakan gitu ya. Cuma
saya di aplikasi di websitenya karir.telkomsel.com itu kita pasang web application protocol gitu ya. Jadi memang tingkat security-nya tinggi gitu ya. Jadi misalkan file itu mengandung sesuatu, kontennya misalkan ada virusnya, ada malware gitu ya, itu nggak akan bisa ke upload. Oke. Terus kemudian di dalamnya ada konten-konten yang sensitif, nggak akan bisa ke upload. Nama filenya yang mengandung sensitif nggak akan bisa ke upload. Jadi memang secara kenyamanan berkurang. Pasti kita ketika udah itu buka di website, kita nggak tahu hutan belantara akan seperti apa. Ada orang yang jahat, ada orang yang memang niat, ada orang yang nggak sengaja sebenarnya baik tapi dia disusupi gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi yang perlu di perusahaan itu tingkatkan adalah ya sistem keamanan data. Pilih mau nyaman tapi nggak aman atau mau aman tapi kurang nyaman gitu. Tentunya ya kita pilih aman tapi kenyamanan, tetap nyaman tapi berkurang sedikit gitu ya. Nah tadi Mbak Tik sempat sampaikan bahwa boleh nggak sih job seeker tuh pakai CV yang di-generate oleh AI? Boleh, nggak ada yang larang gitu ya. Tapi ada beberapa website gratis gitu ya mau bisa men-generate AI, bagus banget CV-nya gitu ya. Tapi pengalamannya kemarin nggak bisa diupload. Gak bisa diupload di karir page kami. Oh gitu. Karena itu gratisan. Kita nggak pernah tahu ketika dia memproduksi PDF-nya itu ada konten apa disisipin di dalam, apa gitu, apa di dalam filenya gitu. itu. Jadi harus hati-hati juga ketika menggunakan CV generator lah istilahnya gitu. Pilih yang memang relevan dan memang juga terpercaya lah gitu juga. Karena kalau nanti takutnya terhambat ketika uploadnya itu juga. Betul ya, tipsnya mungkin ya pilihlah yang berbayar gitu aplikasinya gitu. CV generator yang memang berbayar gitu. Tentunya itu kan memang ya si website itu udah mendapat keuntungan dari dengan dia berbayar gitu ya. Atau kalau tips dari saya untuk memang bisa mendapatkan siapa Choi ini, siapa Atik ini, siapa Ray ini. Bikin itu sendiri gitu ya. Tapi kontennya dibantu oleh AI. Contoh bikin prompting kayak tadi misal saya kembali konsisten ketua seksi acara misalkan ya. Saya pernah punya pengalaman ketua seksi acara di Hackathon Kampus 2024. Saya sebagai ketua acara kemudian melakukan seleksi tim, melakukan ini. Tolong buatkan gitu ya. Nanti di ChatGPT atau Gemini gitu ya. Tolong buatkan deskripsi singkat profil pengalaman saya untuk di CV gitu. Oke, berarti personanya yang buatin. Personanya buat kita. Iya. Nanti ya itu keluar misalkan terlalu panjang. Kita tolong sesuaikan buat lagi. Ya sedikit lebih ringkas gitu. Tetap AI yang buat. Itu copy mau ditaruh di Canva, mau ditaruh di PowerPoint, mau ditaruh dari Microsoft Word silahkan. Tapi saya rasa ini balik ke poinnya Pak Choi juga bahwa sebenarnya manusia tuh didampingi sama AI gitu. Betul. Karena AI ini kan hanya alat gitu kan sebenarnya kan. Palunya lah istilahnya gitu. Tukangnya ya tetap kita gitu. Kalau misalnya tukangnya nggak ngarahin dengan benar ya palunya bisa nggak benar juga gitu kan. Betul. Setuju gitu. Karena bisa jadi halu. CV gue jadi keren banget. Padahal bohong semua. Karena terlalu general promptnya di AI gitu. Perintah ke AI-nya terlalu general. Tolong dong buatin CV yang bisa keterima di perusahaan ini. Keterima perusahaan ini untuk posisi HR gitu. AI bisa aja. Ngarang indah deh, paling jago. Indah, halu. Nanti pas di interview ketahuan babak belur gitu maksudnya gitu. Jadi bikin siapa dirimu. Arahnya mau kemana gitu. Okay. Tetap kita sebagai pilotnya AI itu co-pilot aja gitu ya. Dia dampingin kita gitu. Dan lebih aman kita mungkin menggunakan tadi ya dibantu untuk bikin deskripsinya. Tapi kita tetap arahin, kita ingin CV-nya ini tuh menunjukkan lu tuh siapa sih. Betul. Gitu ya Pak ya. Nah, terus tadi menarik juga nih dibilang bahwa CV-nya bisa halu gitu. Karena kadang-kadang kan kalau kita minta bantuan AI itu dia jadi bagus banget gitu. Kadang-kadang menggunakan istilah-istilah yang bahkan kita aja nggak kepikiran gitu Pak Choi. Nah pernah nggak di pengalamannya Pak Choi nih dapat CV yang kelihatannya tuh bagus banget, tapi ternyata pas diverifikasi zong gitu. Dan apakah itu nanti ada potensi blacklist untuk orang tersebut atau
Gimana tuh? Ya, ini di LinkedIn saya pernah share gitu ya. Ada di mahasiswa di Kolombia gitu ya. Dia menciptakan mesin AI. Dia menciptakan mesin AI. Bagaimana bisa mengatasi tes saat selection, mau tes teknis, mau wawancara gitu ya. Terus kemudian ketika toolsnya itu ada di layar dia, tapi ketika dia suruh share screen, toolsnya itu nggak muncul di share screen. Oh, ini interviewnya online ceritanya. Interviewnya online, Okay. interviewnya online. Okay. Dia bahkan sampai lolos magang di perusahaan internasional. Ya, nanti cari aja artikelnya. Terus kemudian setelah dia lolos, dia umumkan, saya lolos di perusahaan ini dengan menggunakan tool saya. Nah, di hari itu juga dia dipecat gitu ya. Dia nggak jadi magang di situ. Tapi apa yang terjadi? Toolsnya dia laku. Cara dia jualan ya. Caranya dia jualan gitu. Yang tadinya subscribe-nya $30 per bulan, sekarang $60 per bulan. Itu tahun lalu, nggak tahu sekarang berapa gitu. Langganannya ada gitu Pak. Jadi, nah kalau tadi nyambung ke Atik tadi sempat sampaikan bahwa ada nggak sih ya pelamar itu bikin CV-nya bagus banget, ternyata pas di interview Zong banyak. Bahkan dia ya kita nggak bisa menghindari. Saya bilang tadi ketika buka di internet hutan belantara, mau orang seperti apapun ya bisa aja terjadi gitu ya. Bahkan setelah kita pasangin firewall yang berlapis-lapis, website kita pernah diserang jam 1 malam dengan berkali-kali sampai dengan lebih dari 400 kali percobaan di jam 2 pagi. Ngapain orang pelamar jam 2 pagi melakukan submit CV berkali-kali terus gagal gitu. Nah, seperti itu. Jadi banyak, apalagi kalau bicara bikin CV bagus tapi ternyata zong, pasti akan ketahuan. Nah, biasanya mungkin buat spill nih Pak, buat teman-teman juga yang sering dibohongkan tuh apa Pak? Misalnya pengalaman kerja kah? Atau pengalaman magang atau kuliahnya bahkan atau apa yang kalau Pak Coy pernah lihat gitu ya, sering lihat? Ya kalau kita kalau dari segi administrasi tentunya gampang ya. Kuliah udah lulus apa belum? Ya kita lihat aja mana ada ijazah atau surat keterangan lulus enggak kan gitu ya. Terus kemudian kita validasi ke kampus. Terus itu kalau dari administrasi paling gampang. Ya. Walau mungkin dia bisa filter AI dibohong-bohongin bisa lulus, tapi kan ada human di belakang gitu ya. Tetap yang memvalidasi ada human di belakang. Kalau administrasi gampang. Terus kemudian dari skill juga dari awal sudah sama AI gitu ya. Dibilang dia jago Python. Ternyata dilihat pengalamannya nggak ada implementasi Python gitu misalkan. Itu bisa jadi kalau memang kandidatnya nggak banyak saat itu yang submit jago bisa Python. Lolos, kita interview, kita tesnya ini nyambung dari pengalaman yang di Kolombia. Sekarang praktisi HR memilih tetap ada tes offline, tatap muka gitu ya. Ada tes tatap muka sama. Ketika kita validasi di tes teknis tatap muka itu pasti akan ketahuan gitu. Jadi kalau ngomongin administrasi itu pasti gampang. Kalau ngomongin cheating misalkan dia bohong di CV-nya terkait dengan teknis akan divalidasi nanti di wawancara teknis gitu. Ya bisa jadi orang itu ya kita tandain lah. Pasti HR lain juga kan itu kan effort. Panggil dia terus kemudian mau ngeluangkan waktu 30 menit gitu ya untuk ngetes dia, ternyata memang enggak ini ya bisa jadi ditandain. Jadi pasti akan ketahuan juga lah ya. Pasti akan. Maksudnya waktu akan membuktikan kalau misalnya dia bisa lolos tahap pertama, tahap kedua pasti akan ketangkep juga karena perjalanannya kan juga banyak juga ya. Betul. Dan nanti kan ada tes dengan expert. Usernya juga. Iya, usernya akan ngetes langsung. Ya kalau itu IT mungkin dia tes secara algoritma IT, kemudian dia mau tes teknis, coba ada use case begini gimana, ya kan akan kelihatan. Oh ini orangnya jago. Oh cara
akan kelihatan, pasti akan kelihatan. Jadi di CV itu jual lah seperlunya dan sepantasnya lah. Jangan Betul. oversell juga ya Pak. Iya. Saya ngerti tentang Python, saya bisa ini. Begitu disuruh praktek Python apa juga dia belum tahu, suruh ngapain juga nggak ngerti, akan zong sendiri, akan zong sendiri. Dan biasanya kan kalaupun sebagus-bagusnya nasibnya terus akhirnya keterima, kan ada probation. Nah, di undang-undang juga kan ada probation 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun misalkan gitu. Misalkan 6 bulan probation, akan kelihatan selama kerja gimana nih. Oh ternyata nggak bisa nih. Oh gimana sih, paling dia disalahin. Sehebat-hebatnya dia pakai AI untuk Python juga pasti ketinggalan ya Pak ya. Iya akan ketinggalan juga dan akan ketahuan juga gitu. Gitu sih. Oke. Wow, jadi memang tidak semudah itu memang mendapatkan pekerjaan hari ini. Tak segampang itu. Aduh. Pak Choi ini suaranya merdu juga. Merdu Oh, banget. iya. Oh pernah dengar saya. Ini sekarang aja merdu sekali nih. Oke, nah tapi memang untuk tadi ya, meskipun memang ada banyak lapisannya ketika kita mencari pekerjaan, untuk bisa stand out di antara 54.000 CV dan tersaring oleh si AI analyzer itu pun juga sebuah nilai plus juga loh sebetulnya. Dan tadi mungkin kalau yang disampaikan sama Pak Choi dan untuk teman-teman juga ya, bahwa CV-CV yang akhirnya bisa kesaring dan bisa diikutkan interview, itu salah satunya adalah yang tadi ya Pak ya, dia punya persona dan juga spesifik gitu, menunjukkan kompetensi dia yang match dengan kebutuhan dari recruiter gitu ya, kurang lebih ya. Betul. Oke, jadi nggak sembarang halu aja gitu Mas Tre ya. Tapi saya jadi menarik nih Pak Choi, maksudnya terkait job seeker ini, bayangkan saya ini seorang yang memang universitasnya bukan ternama lah Pak, sekolahnya biasa-biasa aja gitu ya, menengah lah, nggak terlalu bagus banget. Bukan dari keluarga yang memang cukup berada untuk bisa sekolah yang ini, secara kemampuan juga average aja gitu Pak. Apa yang bisa membuat saya jadi nonjol Pak di antara 50.000 itu kan nggak sedikit Pak, itu 50.000 kalau kertasnya dijadiin sini juga banyak itu banyak. Apa yang membedakan, tadi Pak Choi sempat spill sedikit bahwa kegiatan-kegiatan di kampus tuh bisa menjadi satu jualannya lah. Apalagi Pak yang bisa jadi pembeda gitu di antara 50.000 yang lain? Ya tentunya kalau mau jadi pembeda gitu ya. Ya kita harus bisa punya keunggulan gitu ya. Ya, saya selalu beberapa kali roadshow ke kampus gitu. Terus kemudian kebetulan di rumah juga anak saya sudah ada yang kuliah. Saya bilang kuliah jangan cukup dengan kuliah, tapi asah kemampuan kamu yang lain gitu. Cari passion kamu terkait dengan digital capability, asah di situ. Oh, saya orang fakultas ekonomi, tapi saya seneng nih ngedesain. Oh ya udah deh, banyak sekarang kursus gratis terkait dengan UI UX designer. Ya udah asah di situ. Terus kemudian cari project, terus kemudian cari kompetisi-kompetisi tentang UI UX misalkan ngedesain apa, punya sertifikat, jadi portofolio gitu. Jadi kalau tadi Pak Ray kuliah dari kampus yang katakan bukan 10 besar atau kampus yang biasa gitu ya, terus kemudian bukan juga dari punya ekonomi yang biasa gitu ya, nggak punya ordal lagi Pak, nggak punya ordal. Terus kemudian ordal juga kalau nggak biasa aja nanti pas kerja kan malu-malu juga. Nah, terus kemudian tadi kemampuannya biasa-biasa aja. Ya tipsnya dari saya, tingkatin dulu kemampuannya, jangan biasa-biasa aja gitu. Sertifikasi, kursus, belajar dari online internet, dari LinkedIn Learning, ikut project apa, terus kemudian project gratisan apa, nggak apa-apa, yang penting kita punya portofolio. Bangun portofolio bahwa memang si Ray ini seorang lulusan mahasiswa dari kampus misalkan bukan 10 besar, tapi dia punya keunggulan. Dia pernah ikut project desain misalkan SEA Games tahun berapa gitu. Gitu. Jadi volunteer lah. Iya volunteer, freelance atau apa ya, atau gratisan apa bikin sayembara ini. Oke. Gitu.
Nah, menarik banget ini karena job seeker, pembahasan tentang job seeker ini nggak ada habisnya ya, apalagi kita lagi kondisinya begini nih gitu. Dan saya rasa job seeker itu bukan cuman mereka yang fresh graduate aja nih Pak Choi, tapi ada juga nih orang-orang yang memang sudah pernah bekerja dan tidak terhindarkan dari yang namanya mungkin layoff atau apapun yang mengganggu stabilitas pekerjaan mereka. Nah, kalau tadi untuk job seeker si fresh graduate itu menekankan lebih kepada bagaimana mereka di organisasi dan lain sebagainya. Nah, pesannya untuk Pak Choi kepada para karyawan-karyawan ini gitu yang menjadi job seeker kembali, kira-kira apa yang bisa membuat mereka tuh stand out, terutama bagi mereka yang mungkin secara usia udah nggak muda lagi, Pak Choi? Jadikan pengalaman pekerjaanmu yang lalu itu menjadi keunggulanmu gitu ya. Temui kira-kira keunggulanmu apa, ya tunjukkan keunggulanmu itu ke para perusahaan-perusahaan pencari kerja gitu ya. Kalau memang masih semangat buat belajar, terus asah capability-nya, apalagi stay relevan dengan digital capability itu lebih baik. Tapi kadang-kadang kan orang yang memang sudah usianya tidak muda lagi gitu dan mencari kerja, ya tunjukkan dulu punya pengalaman apa gitu ya. Misalkan dulu saya sebagai salesman gitu ya, mampu menjual seberapa, punya tingkat prestasi apa, itu yang tunjukin karena bagaimanapun capability dasar masih dibutuhkan ya, sales. Tapi mungkin tingkat skala perusahaannya yang dicari juga kita ukur, oh ya udah diturunin levelnya, tingkat perusahaannya cari yang memang sesuai dengan capability kita dan mau menerima dengan umur segitu gitu. Jadi digital kapabilitas ini menjadi satu hal yang krusial juga dong Pak, berarti. Nah ini kan banyak nih dari kita yang dari non IT background, artinya kita yang mungkin HR tapi yang bukan IT. Nah, seberapa penting sih kita untuk belajar IT dan juga digitalisasi lagi, Pak? Penting banget. Karena kalau ngomongin teknologi atau ngomongin IT itu jadi lifestyle udah. Lifestyle, udah jadi lifestyle, udah bukan lagi jadi sebuah tambahan ataupun jadi paksaan gitu, jadi lifestyle. Kalau teman-teman kerja misalkan zaman dulu nggak pakai Microsoft Office gitu ya, pakai mesin ketik gitu ya, kebayang tuh nggak akan diterima gitu ya. Era dulu. Era berikutnya orang melakukan research manual tanpa googling misalkan gitu ya. Ketinggalan. Kedepannya juga gitu. Orang bekerja tanpa didampingi oleh AI gitu ya. Ya bisa jadi kualitasnya akan lebih bagus orang yang menggunakan AI gitu. Lebih bagus, lebih cepat gitu ya. Bikin proposal sekarang udah nggak ada sampai hitungan 5 menit ya. Kasih prompting, bikin proposal dalam waktu semenit 2 menit. Itu udah kayak mata kuliah wajib berarti Pak sekarang Pak ya. Digitalisasi itu udah. Iya betul. Jadi ngomongin IT udah jadi kewajiban. Jadi kewajiban. Apalagi dia punya passion di IT. Udah asah terus aja gitu. Udah bukan wajib kifayah lagi ya. Iya. Udah wajib ain ini udah iya tiap pakai orang. kulkulahku bro wajib. Wajib. Jadi bukan berarti gini ya. Bukan berarti saya dari fakultas ekonomi. Ya gimana katanya kata Pak Choi tadi wajib IT gitu ya. Bukan berarti teman-teman yang dari fakultas ekonomi, orang akuntansi, orang manajemen gitu ya. Terus kemudian berkecil hati saya bukan orang IT, enggak. Karena IT itu tadi saya bilang lifestyle gitu ya. Bekerja di bidang akuntansi ya harus ngerti IT. HR juga harus ngerti IT. HR aja ngerti IT gitu. Betul, Teman-teman saya yang lain yang bukan HR digitalization harus ngerti IT.
Tapi apakah karena memang Pak Coy bergerak di industri yang memang sangat IT related, apa ini menurut Pak Coy berlaku untuk semua company? Ya, kita pernah ketemu di beberapa forum HR ya. Ya, bukan industri. Saya surprise juga. Saya pernah di satu kesempatan diundang oleh HR community gitu. Saya jadi pembicara gitu ya. Terus ketika sesi belum mulai saya ngobrol. HR mas, iya. HR mas, oh iya. Komunitas HR, salah juga gue nanya. Kalau ada tukang masak bingung ya Pak ya? Enggak Pak, saya tukang masak loh ada di sini. Saya yang salah nanya ternyata. Nah, terus kemudian udah pakai AI. Nah, ada lucu begini. Menarik ketika sesi belum mulai, ada ice breaking dari moderator. Siapa yang udah menggunakan AI? Tunjuk tangan. Oke, 3 orang saya undang ke depan. Bapak sebutkan aplikasi AI apa aja udah pakai ini. Anjir, gue jiper gitu. Gue nggak tahu tuh AI apa gitu. Orang HR. Nah, terus dari perusahaan mana Pak? Bukan perusahaan digital. Dari perusahaan FMCG. Terus bahkan dari perusahaan ya bukan digital lah. Udah tahu AI ini. Oke, 9. Fase kedua AI-nya apa? 7. Gue aja mau pulang aja. Mau pulang. Terus gue bilang gini, gue bisa nggak sharing di sini? Tapi ya gitu. Ternyata ya ada keunggulan yang lain lah yang bisa. Tapi kembali ke pertanyaannya Pak Ray, bahwa HR kalau bukan di perusahaan digital atau teknologi atau telekomunikasi butuh IT juga butuh. Dan nyatanya memang sangat dibutuhkan saat ini. Sangat dibutuhkan dan mereka sudah sudah mengimplementasi itu gitu. Karena ya kembali ya itu lifestyle. Ya, gitu. Bukan cuma nilai tambah lagi. Iya, udah harus ya. Oh iya. The ways of workingnya itu bisa jadi satu kewajiban. Bener. Kalau nggak mau tergilas ya stay relevan. Kalau nggak mau ketinggalan ya belajar AI lah. Mau umur berapapun gitu ya Pak Coy. Mau umur berapapun, kerjaannya apapun, non background IT sekalipun dan juga industrinya apapun, ya wajib nih untuk belajar AI. Jadi kalau menurut saya gini ya, alasan gini, gue mau udah umuran segini. Apaan tuh AI-an? Nah, itu tuh yang AI-an apa sih AI-an gitu ya. Gue mau udah umur segini udahlah itu mau buat yang muda-muda aja. Gitu kan kadang-kadang banyak yang teman-teman kita yang lebih senior gitu ya. Sebenarnya itu yang tidak open menurut saya. Karena perusahaan pasti butuh orang yang open mind gitu ya. Coba deh, coba. Karena tentu ya kalau teman-teman kita yang senior ini bisa mendidik anaknya dengan baik, bisa berkomunikasi dengan anaknya atau istrinya atau orang lain atau timnya dengan baik, pasti dia bisa berkomunikasi AI dengan baik. Karena prompt itu adalah alat komunikasi yang kalian ngomong prompt itu apa sih? Orang kalau mau AI itu ngomongnya prompt. Prompt itu kalau bahasa simpelnya adalah bahasa komunikasi kita ke AI. Kalau kita misalkan kasih perintah atau komunikasi dengan anak kita kurang jelas, ambilin kunci di gantungan yang mana? Gitu. Terus kemudian, ambilin kunci di gantungan di belakang pintu kamar papa. Gitu. Apa yang mana? Kok jadi serem ya pembahasannya ya. Harusnya gue mama ya. Jadi mama yang mana bisa relevan ya cas dulu. Aduh gak ikut-ikut deh kalau begini deh. Itu lebih spesifik. Dia pasti akan result yang baik. Ini kuncinya gitu. Tapi kalau di gantungan mana? Gantungan baju, gantungan peralatan, gantungan apa gitu. Sama kalau coba deh buat teman-teman yang senior gitu ya, yang belum pernah sama sekali nyentuh AI, buka ChatGPT gitu ya, terus kemudian ya kasih perintah misalkan apa sih contohnya, ya contoh simpelnya, tolong buatkan proposal 17-an gitu, yang detail, nanti dia akan dibikinin gitu deh, pasti akan the first experience pasti akan takjub. Nah nyambung ke segmen kita yang berikutnya nih Mbak Atik tentang leader gitu ya. Leader ini kan biasanya rata-rata kan udah posisinya kan udah tinggi Pak ya. Namanya udah leader gitu kan. Dan sedangkan AI ini kan secara nature orang-orang yang lebih muda kan yang lebih fasih lah. Sama kayak kita zaman dulu Google gitu kan yang muda-muda kan lebih fasih gitu. Nah
tadi Pak Coy juga sempat bilang bahwa ada orang-orang yang memang udah lebih senior sehingga dia ngerasa itu nanti yang muda-muda aja lah gitu. Nah ini tim saya aja lah nanti yang tahu AI gitu lah. Saya mah nggak usah tahu AI, saya taunya strategiknya aja gitu. Nah itu menurut Pak Coy benar atau enggak seperti itu, dan kalau misalnya memang itu perlu ditingkatkan, kira-kira apa sih yang menyebabkan orang itu jadi malas belajar sebenarnya Pak? Ya, jadi kalau dia tadi ya stay relevan, kalau dia tetap mau di posisi leader itu gitu ya, ya dia harus keep update secara knowledge gitu ya. Bisa akan digantikan Pak sewaktu-waktu orang-orang yang memang punya jam terbang lebih tinggi ini? Secara general orang yang mengerti AI akan menggantikan orang yang tidak mengerti AI. Oke. Mau leader, mau job seeker, Ya. mau apapun itu. Ya. Karena knowledge-nya sangat-sangat cepat ya AI ini. Karena knowledge-nya sangat cepat gitu ya. Bisa jadi dia hanya terkagum-kagum. Ih, lu bikin laporan cepat banget. Oh, lu bikin proposal cepat banget. Gitu. Terus bisa jadi ada sesuatu yang halu juga dia nggak ngerti. Gitu. Karena dia nggak ngerti AI. Ternyata dia harus bawa itu ke manajemen atas. Report itu halu gitu. Dia nggak ngerti gitu ya. Jadi kan di sendiri yang kena impact gitu ya. Jadi memang kenapa leaders itu juga harus melek teknologi. Nggak ngomong melek teknologi berarti dia harus bisa sampai dengan ngoding dan lain-lain, enggak ya. Setidaknya dia tahu AI itu apa, konsepnya seperti konsepnya apa, garis cara besarnya. bekerjanya AI gimana, cara berpikirnya AI gimana, apa yang bisa dilakukan oleh AI. Bisa jadi dia bisa mengatur pekerjaannya itu bisa lebih advance. Bisa jadi kan gini, oh kamu nyusun report dong, kalau dulu mungkin 3 hari selesai ya. Sekarang dia udah punya set parameter yang bagus. Bisa nggak sejam lagi ada di tempat saya? Oh nggak bisa dong Pak gitu. Lu kenapa nggak pakai AI gitu? Gitu. Dan nggak terbuka karena sekarang skripsi aja dosen udah ini kok tahu mana pakai AI atau nggak pakai AI gitu. Dan jadi satu kewajaran gitu pakai AI gitu. Jadi di company itu memang sudah menjadi accepted untuk pakai AI. Oh iya, bukan sesuatu yang tabu gitu. Tapi ada. Saya pernah ketemu di satu forum sekitaran Jakarta, ketemu Pak Reo waktu itu ya. Jadi leadersnya itu nggak mau digitalisasi dan nggak pakai AI. Itu. Berarti sama kayak zaman dulu nggak boleh pakai Google ya Pak? Iya, ada yang nggak boleh pakai Google gitu. Pakainya Yellow Pages terus gitu berarti. Ya makanya. Lu mau ini ya nelponin siapa lu nggak tahu. Ketahuan umurnya ya kalau kayak gini ya. Mbak Atik mungkin nggak tahu nih Yellow Pages kayak apa. Tahu. Tahu. Gitu. Jadi ya gitu tinggal tunggu saatnya aja. Kita belajarlah dari Nokia dulu yang merajai handphone. Terus kemudian tidak mau perubahan bertransformasi, akhirnya sekarang nggak tahu. Kita belajar dari Samsung 10 tahun, 15 tahun lalu kita tahu Samsung mesin cuci, Samsung TV, sekarang ada handphone gitu ya. Gitulah. Jadi kita belajar dari situ bahwa memang ya kita harus terus ikuti perubahan. Kalau enggak ya kita ketinggalan dengan perubahan gitu. Betul. Sekalipun leader yang berada di atas awan pun tidak menutup kemungkinan untuk digantikan ya. Kalau udah ngomong di atas awan udah susah ya. Mungkin sedikit di bawah awan. Jadi kalau cuma cita-cita setinggi awan gitu ya, jatuhnya kejemuran gitu ya. Nah, lanjut ke situ Pak, bahwa sebenarnya kan AI ini kan sangat luar biasa hebat gitu ya Pak ya. Dan AI itu bisa banyak berperan dalam segala aspek kita lah gitu. Dan apakah masih relevan Pak company itu harus gaji leader untuk mahal-mahal? Sebenarnya kan karya staff gitu ya. Staff itu kan kerjanya udah dibantu sama AI. Berarti kan produktivitasnya udah tinggi sebenarnya. Nah, peran leader ini di mana Pak nantinya Pak? Ya gini, kembali lagi AI itu bekerja berdampingan dengan manusia itu secara general. Itu mau job seeker, kembali kepala leader sama gitu ya. Kalau ngomongin kemampuan atau capability, berkomunikasi yang baik itu salah satu dari skill seorang leader gitu ya. Nah, AI ya kemungkinan bisa, tapi dia ya kembali bagaimana berkomunikasi yang baik dengan tim di saat kondisi begini. AI bisa,
Tapi siapa yang mengerti kondisi itu? Pasti kan leader. Jadi kembali peran leader itu tetap diperlukan gitu ya. Bagaimana menyusun strategi, bagaimana how to managing people, Ya. how to create playground dalam sebuah unitnya gitu ya. Creating, terus kemudian ideation, menciptakan sesuatu yang baru itu kan harfiahnya manusia, punya akal, terus kemudian berpikir menciptakan hal yang baru. Karena AI itu nggak bisa menciptakan sesuatu yang baru, Pak. Dia itu menciptakannya itu dari sesuatu yang ada. Misalkan gini, saya punya foto kucing, terus kemudian saya punya foto kacamata, terus kemudian saya punya foto macam-macam saya masukin. Saya kasih tolong buatkan kucing yang memakai kacamata. Dia punya nggak knowledge kucing? Oh punya, ini kucing. Terus kemudian dia punya knowledge nggak kacamata tuh kayak apa? Oh ini. Dia punya nggak knowledge kacamata tuh dipakainya di mata? Oh di part mata. Karena dia punya knowledge itu, dia bisa membuat gambar kucing dengan menggunakan kacamata. Tapi ketika dia nggak punya knowledge kucing itu apa, terus kemudian kacamata itu apa, dia nggak bisa bikin. Tapi kalau manusia bisa bikin. Dulu nggak ada yang namanya misalkan handphone misalnya. Smartphone itu kan smartphone dulu nggak ada. Manusia bisa membuat itu. Ini inovasinya dia belum bisa loncat lah gitu. Dia lebih intinya dia tidak bisa menciptakan hal yang baru yang belum pernah ada sama sekali. Dia tapi kalau manusia ada. Belajar dari data aja ya. Kalau si AI ini. Oke. Nah saat ini ya, tapi kita nggak tahu perkembangan nanti ke depan. Betul-betul karena kan kabarnya kan akan ada AI AI yang dia lebih advance lagi, yang dia bisa belajar sendiri, yang saya lupa istilahnya apa ya nanti agentic mungkin. Iya mungkin AI agentic itu ya, itu kan. Tapi nggak tahu nih kapan gitu akan. Iya bisa jadi ke depannya gitu karena di satu sesi pernah saya jadi pembicara gitu ya, dan satu senior leadernya saat itu dia ngerti banget teknologi. Saya nggak setuju tuh dengan slide Bapak. Gitu. Mengenai manusia tidak bisa tergantikan AI. Saya bilang kan selain saya saat ini, saya bilang gitu. Kita nggak bisa tahu, bisa jadi ke depannya seperti itu ya kita nggak tahu. Tapi tetap aja mungkin tetap ada keunggulan manusia gitu. Seperti itu. Perkembangan itu cepat banget dan memungkinkan, bisa jadi saya bilang ini ideation itu mungkin sekarang nggak bisa jadi nanti berapa tahun ke depan AI bisa melakukan ideation, bisa jadi. Dulu aja kita nggak kepikiran ya bisa ngomong sama AI gitu, sekarang udah bisa ini semua. Iya gitu. Nah mungkin sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir nih Mbak Atik. Karena waktu juga udah mulai mepet juga. Jadi segmen yang terakhir kita bahas tentang HR nih Pak. HR dan L&D gitu spesifiknya. Nah, saya pengen tanya ke Pak Choi. Pak Choi kan role-nya kan digitalization gitu kan role-nya kan. Pasti kan banyak proses-proses yang tadinya manual dirubah menjadi digital gitu. Tentunya kan ini kan ranahnya orang-orang yang udah ngikutin proses ini mungkin udah lama. Dalam arti ini proses yang tadinya udah sekian puluh tahun atau belasan tahun begini loh. Dari dulu saya join di perusahaan ini begini. Tiba-tiba dirubah gitu. Nah tentunya kan pasti kan ada penolakan nih Pak. Nah itu cara menghadapinya seperti apa gitu Pak? Saya punya cerita menarik ketika tahun 2013 kali ya. Saya melakukan sebuah digitalisasi proses di HR gitu ya. Saat itu rekan kerja saya juga, saya waktu itu masih manajer gitu ya, datang ke saya dengan mohon maaf dengan nangis-nangis gitu ya. Kalau lu lakukan digitalisasi ini terus gua ngerjain apa gitu. Dia bilang gitu. Mbak tenang aja gitu. Lu akan dikasih kerjaan yang lebih strategik. Lu masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih strategik gitu ya. Saat itu produknya adalah elektronik surat keputusan. Dulu kan SK itu rotasi, promosi karyawan, penempatan masih di print manual gitu ya. Terus saya buat digitalisasi. Terus ya itu terjadi gitu. Terus kemudian akhirnya dia dipindah ke posisi lain. Tapi pekerjaan itu akhirnya digitalisasi. Dulu yang di print, sekarang ya udah digitalisasi gitu. Itu terjadi gitu ya.
Terus kemudian ya begitu juga dengan kita implementasi AI gitu ya. Ya tentunya penolakan itu terjadi, tapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat itu ke orang tersebut sehingga orang itu oh iya ya bisa lebih bagus, oh iya bisa lebih cepat, itu ya bagaimana kita bisa menyampaikan sesuai dengan point of view-nya itu ya di art, itu seni ya, bagaimana kita bisa menyampaikan itu dan mereka mau buy-in gitu sih. Gitu. Oke, nah kalau kita ngomongin soal teknologi ini kan tentunya dia akan terus berevolusi ya, akan bahkan revolusi, dia akan cepat gitu, akan terus berjalan. Teknologi. Teknologi. Sering lihat TikTok nggak? Teknologi. Saya nggak tahu itu. Saya belum tahu deh Pak. Belum sampai ke situ Pak saya Pak. Nah tadi ketika ingin mendorong perubahan tersebut gitu, bagaimana sih sebetulnya peran soft skill dalam transformasi digitalisasi ini Pak? Oke. Iya dari tadi kita ngomongin technical skill gitu ya. Soft skillnya sebenarnya adalah ya tadi open mind, mau belajar gitu ya. Growth mindset. Terus kemudian yang lain adalah tingkatkan brand dirimu sendiri, personal gitu ya. Personal branding. Lagi-lagi gitu ya. jual diri ya berarti ya. Jual diri, personal branding, terus ningkatin. Saya nggak mungkin kenal Pak Ray kalau kita nggak bertemu di LinkedIn. Betul, Iya. betul. Karena saya melakukan personal branding di LinkedIn. Bapak tahu dari saya dari mana? Dari LinkedIn. Dari LinkedIn. Karena saya melakukan personal branding di LinkedIn. Terus kemudian perluas networking. Yes. Saya jadi kenal Pak Ray, networking saya jadi luas, terus kemudian saya ketemu beberapa praktisi HR, bahkan levelnya jauh dari saya. Saya pernah ada satu forum semuanya direktur HR, cuman saya GM HR, dan itu forum besar gitu ya. Tingkatkan networking, terus kemudian selalu open mind gitu ya, dan terus mau belajar gitu ya. Personal branding itu penting. Ya itu sih. Jadi teman-teman terus loh saya mau jual apa gitu. Sekarang saya padahal ngerjainnya biasa-biasa itu terus ya makanya dari pekerjaanmu yang kamu anggap biasa-biasa aja bikin sesuatu yang luar biasa. Oh saya orang staf administrasi, ya udah bikin kerjaanmu itu menggunakan AI misalkan. Staf administrasimu jadi otomasi, jadi lebih cepat gitu. Nanti manajemen akan ngeliat kok gitu. Punya deh portofolio jual di LinkedIn misalkan gitu. Produknya apa? Kayak kemarin Batik, oh mau nge-share tentang Moana ya, super apps-nya Telkomsel. Kok Batik tahu Moana? Saya bilang gitu. Batik tahu dari mana Moana? Dari LinkedIn ya Pak Coy. Iya, LinkedIn saya. Saya ketika nggak ada event saya posting produk-produk saya gitu. Nanti teman-teman harus follow ya, berarti LinkedIn Pak Coy ya. Nanti kita kasih linknya, nanti kita bisa follow bareng-bareng. Siapa tahu nanti kan ada lowongan. Oh iya. Kalau lowongan langsung ke rekrutmen. Takutnya nanti DM-nya penuh. Tenang, kalau lowongan saya udah gampang. Drop CV aja di karir.telkomsel.com. Udah gitu. Lebih jalurnya langsung itu ya Pak ya? Iya, karena memang digitalisasi. Kalau mau nitip misalkan Pak CV saya nih PDF manual lewat WA misalkan itu nggak akan diproses karena yang diproses AI itu adalah yang di yang karir.telkomsel.com gitu. Nah, gitu mungkin kalau saya penutup nih Pak Coy, penutupnya saya pengen nanya. Iya nggak berasa ya Pak ya. Saya pengen nanya Pak, menurut Bapak kalau Bapak diminta untuk memprediksi nih, untuk melihat bola ajaib gitu ya Pak. Kira-kira 3 posisi pekerjaan yang akan hilang dalam 2 tahun ke depan apa Pak kira-kira? Yang bikin semua ada beberapa praktisi HR nggak setuju gitu ya, dan bikin mereka surprise. Yes. Mungkin tahun ini saya akan kami gitu ya, bukan saya. Karena tim ada banyak tim IT belakang, terus kemudian ada tim HR lainnya juga yang terlibat. Kami akan menghilangkan posisi payroll. Oke. Iya, semua payroll diproses oleh teknologi. Teknologi ya. Jadi itu jelas
yang pertama tadi administrasi, terus kemudian payroll, karena payroll itu berproses dari data transaksi. Terus kemudian di run, ya kalau data transaksi udah lengkap tinggal di run, klik tombol run, Approve ngapain. aja Iya. paling Approve tinggal aja. approval aja. Terus kemudian proses validasinya bisa kita latih, AI atau teknologinya hilang. Ya itu untuk HR ya. Iya. Ya. Iya. Terus kemudian banyak fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan administrasi tadi itu. Administrasi, kerjaannya repetitif Mm-mm. gitu. Siap-siap. Itu aja gitu. Itu aja kerjaannya tiap ngerjaan hari. yang ngulang gitu. Tinggal tunggu waktu aja. Sebenarnya yang bisa nahan mereka tetap di situ apa? Karena kan HR mah support functionnya biasanya budgetnya sedikit gitu ya. Jadi digitalisasinya di Operation. enggak diincrit-incrit apa dicicil diirit-irit, gitu. diirit-irit. Dicicil. Ya jadi kalau memang sekarang pekerjaannya yang masih manual tapi masih stay, tinggal tunggu aja orang digitalisasinya dapat budget. Oh. Tinggal nunggu budget ya berarti. Iya, Ya. gitu. Jadi karena ya itu teknologi tentunya gini ya. Kembali teman-teman HR praktisi gitu ya. Bahwasanya digitalisasi teknologi dan AI itu bukannya berarti menggantikan atau menghilangkan pekerjaan teman-teman, Iya. tapi lebih kepada bagaimana AI atau teknologi itu memanusiakan teman-teman HR. Karena apa? Pada prinsipnya manusia itu diciptakan dengan akal itu. Jadi ayo shifting bekerja lebih strategik, lebih ideation gitu. Lebih memang pekerjaan menciptakan sesuatu, creating sesuatu. Aku nggak terbiasa, biasakan diri. Nanti akan jadi lebih menarik gitu. Oke, menciptakan sesuatu ya, itu jadi satu kebiasaan kecil yang harus mulai dipupuk agar kita tetap stay relevan 3-5 tahun. Iya, inovasi. Kalau ngomongin inovasi kan bicara inovasi bukan sesuatu yang besar atau rocket science gitu ya. Bicara inovasi adalah sesuatu yang kecil tapi berdampak. Ukuran bukan menjadi sesuatu besar atau kecil bukan menjadi satu ukuran gitu ya. Tapi kalau bicara inovasi adalah seberapa besar dampak yang bisa diberikan gitu ya. Kalau bicara ChatGPT inovasi, yes. Tapi kalau kita tahu sedotan ada bengkoknya, inovasi. Ya, jadi kalau kita mau terus berkembang ya ciptakan inovasi, berikan inovasi, gitu. Dan ini saya rasa applicable untuk semua level ya. Betul. Maksudnya nggak ya kalau pekerjaannya repetitif itu nantinya akan digantikan oleh teknologi, baik itu EM maupun yang lainnya. Tapi bagaimana kita bisa menghadirkan inovasi itu dalam posisi kita any kind of position gitu. Baik itu yang level staff, level clerical, level customer service, level sales, semua harus bisa memberikan nilai tambah ke organisasi gitu. Apa yang bisa ini? Ya itu inovasi gitu ya. Betul. Saya tadinya pekerjaannya administrasi repetitif, sekarang saya menggunakan AI lebih simpel, itu inovasi. Tadinya yang dulu ngerjain di posisi ini laporannya berbelit-belit, saya sekarang lebih simpel dan lebih enak dibaca, itu inovasi. Tapi gitu. jadi dilema gak Pak Coy? Maksudnya saya nih, misalnya saya sebagai staff gitu ya, saya pikir nanti kalau saya tadi kayak ceritanya Pak Coy tadi, ketika saya kan itu kalau Pak Coy kan ceritanya Pak Coy yang menginovasikan fungsi lain gitu kan. Nah, kalau ini kan saya kan menginovasikan fungsi saya sendiri, berarti kan saya bunuh diri istilahnya kan. Ibaratnya kalau dengan perspektif tadi misalnya ketika saya memproses digitalisasi pekerjaan saya, nanti saya kerjain apa dong Pak? Sekarang gini, kira-kira Pak Rey kalau punya tim yang punya inovasi bagus gitu ya, terus menciptakan sesuatu walaupun kecil gitu ya, reportnya dia selalu bagus, rela enggak sih mencat dia? Pasti yang ketika ada pengurangan pekerjaan, ada orang pekerjaan yang tidak inovatif. Itu gitu. Jadi nilai tambahnya saya gitu. Iya sekarang logika aja gitu, saya punya tim bagus gitu ya, dan saya harus melakukan pengurangan pekerjaan. Orang ini inovatif banget gitu. Evidence-nya banyak nih. Dia pernah bikin ini, bikin itu. Rela nggak kira-kira kita ngelepas dia? Pasti dia menjadi prioritas yang terakhir untuk dipecat gitu misalkan. Gitu. Jadi biar tidak tergantikan gitu ya. Iya. Your own your career. Jadi karir kamu sekali. Karir kamu ya kamu sendiri yang menentukan gitu.
Wah gitu. menarik banget ya Mas Rea, banyak banget insight yang didapatkan tidak hanya untuk para job seeker tapi juga untuk senior employee dan juga para leader. Nah mungkin terakhir nih pesan dari Pak Choi kepada para leader yang tadi masih AI fobia barangkali atau Iya. digitalisasi fobia, apa pesan untuk mereka dari Pak Choi agar mereka mulai open minded? Ya, ada survei 2024 Mhm. bilang gini, perusahaan-perusahaan itu survei leaders ya, Yap. survei leader, perusahaan-perusahaan yang tidak mengimplementasi AI dalam 1 tahun sampai 2 tahun ke depan Mhm. kalah efisiensi dan kalah performanya dengan perusahaan yang mengimplementasi AI Mhm. seperti itu. Mhm. Jadi Mhm. survei itu bukan survei ecek-ecek, Gartner yang melakukan tahun 2024, sehingga buat para leader tetap open mind, jangan alergi dengan belajar hal-hal baru gitu ya. Teknologi terus maju, teknologi terus berkembang gitu ya. Jadi terus belajar, Ya. terus bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu sih, agar stay relevan dan bisa memimpin unit ini atau memimpin perusahaan ini tetap menjadi unggul gitu sih. Gitu. Oke, luar biasa banget rekan-rekan semuanya. Mas Ri, Pak Choi tadi sudah banyak kasih kita insight ya, dan juga mungkin gak kerasa waktunya sudah jam segini, udah 1,5 jam kita ngobrol. Ternyata Pak Choi seru banget. Semoga banyak hal baru dan juga bermanfaat untuk semua audiens. Dan Pak Ria ada tambahan lagi? Cukup, mungkin terakhir kita wajib, teman-teman yang nonton nanti wajib follow LinkedIn-nya Pak Choi. Yes. Nggak ada yang saya reject. Waduh. Semuanya saya accept gitu. Karena memang apa tujuannya ya siapa tahu ilmu ataupun yang saya sharing di LinkedIn saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Yes, gitu. oke. Jadi nanti silakan follow juga ya teman-teman ya. Yeah. LinkedIn-nya Pak Choi namanya Nahdlatul Choir gitu. Nanti cari di Google, sangat famous Bapak ini. Dan juga jangan lupa follow LinkedIn kita juga ya Mas Ray ya di MDI Training. Oke, kalau gitu sekian dulu episode kita hari ini rekan-rekan semuanya. Kita ketemu lagi besok di episode berikutnya. Bye bye.